Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lalita Dewi Chandra dengan NIM 205231005, Isma Kristiana dengan NIM 205231006, Silviana Rahmadewi dengan NIM 205231035. Kami akan menjelaskan mengenai sumber hukum mukhtalaf 2. Pengertian Sya'ru man Qalbana. Sya'ru man Qalbana adalah syariat atau ajaran-ajaran Nabi yang berkaitan dengan hukum sebelum datangnya agama Islam. Macam-macam Sya'ru man Qalbana. Sya'ru man Qalbana dibagi menjadi dua bagian. Pertama, setiap hukum syariat umat terdahulu, namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama menyepakati bahwa macam Sya'ru man Qalbana yang pertama ini tidak termasuk syariat kita. Kedua, setiap hukum syariat umat terdahulu disebutkan di dalam Al-Quran. Dalil kehujahan Sya'ru man Qalbana. Para ulama menganggap bahwa syariat umat sebelum kita adalah syariat kita. Ada 4 dalil yang dibuat landasan oleh para ulama, yaitu 1. Syariat umat sebelum kita berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 132 yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanaif, dan bukankah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. 2. Kewajiban mengqadha sholat fardu berdasarkan hadis Nabi. Barang siapa yang tertidur atau melupakan sholat, maka qadhalah kalau nanti sudah ingat. 3. Ayat kelima dari surat Al-Maidah yang menyebutkan permasalahan qisas. 4. Nabi sering mencocoki ahli Alkitab dalam permasalahan yang belum diterapkan oleh wahyu. Ada juga 4 dalil yang dipakai oleh ulama untuk mengingkari syariat umat sebelum kita. 1. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau menanyai tentang apa yang akan Mu'adz jadikan dalil ketika mau menghukumi suatu masalah. Mu'adz menjawab, aku akan memaki Al-Quran dan hadis, dan bila aku dalam keduanya tidak mendapatkan jawaban, maka aku akan berijtihad. 2. Firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan syariat Islam dalam masing-masing umat, baik Nabi Muhammad atau umat Nabi terdahulu. 3. Seandainya Nabi umatnya wajib mengikuti syariat umat terdahulu, niscaya beliau wajib mempelajari syariat tersebut. 4. Syariat terdahulu khusus bagi umat tertentu, sementara syariat Islam adalah syariat umum. Urf. Menurut bahasa, urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fikih, urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan. Macam-macam urf ada 2 macam. 1. Urf shahih, yaitu suatu kebiasaan yang telah dikenal baik dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. 2. Urf fasid, yaitu suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, namun kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sadu zariyah. Secara etimologis, kata saat merupakan kata benda abstrak yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Kata zariyah merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Jadi zariyah adalah sesuatu hal yang menjadi perantara dan jalan terhadap suatu perkara. Secara terminologi, menurut Al-Qarafi, saat zariyah adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Menurut Asy Syaukani, az-zariyah adalah masalah yang pada lahirnya diperbolehkan, namun akan menjerumus kepada perbuatan yang dilarang. Dalam karya Al-Muwafaqat, Asy Syafibi menyatakan bahwa
Sadzaliyah adalah menolak sesuatu yang boleh atau jais agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Menurut Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, Sadzaliyah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju ke perbuatan yang dilarang. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang atau diperbolehkan. Di kalangan ulama ushul fikih ada beberapa definisi tentang zariyah, antara lain zariyah menurut kebanyakan ulama fikih sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan, hal yang mubah atau boleh yang menjadi perantara kerusakan. Zariyah menurut Ibnu Al-Qayyim ialah apa saja yang menjadi perantara dan jalan ke arah sesuatu. Zariyah menurut Imam Al-Syafi'i ialah melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Pandangan ulama tentang kehujahan Sadz Az-Zariyah. 1. Kelompok yang menerima sepenuhnya. Jika Sadz Az-Zariyah digunakan sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Pandangan ulama tentang kehujahan Sadz Az-Zariyah. 1. Kelompok yang menerima sepenuhnya. Jika Sadz Az-Zariyah digunakan sebagai metode dalam menetapkan hukum, kelompok yang menerima sepenuhnya adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. 2. Kelompok yang tidak menerima sepenuhnya. Jika Sadz Az-Zariyah digunakan sebagai metode dalam menetapkan hukum, kelompok yang tidak menerima sepenuhnya ialah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. 3. Kelompok yang menolak sepenuhnya jika Sadz Az-Zariyah digunakan sebagai metode menetapkan hukum, kelompok yang menolak sepenuhnya ialah mazhab Syahili. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.